Oke. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 34 itu Allah SWT berfirman, "Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld afa immitta fa humul khalidun." Tidaklah kami jadikan hidup yang abadi bagi umat sebelum engkau, wahai Muhammad. Jadi saya pernah mendengar bahwa ada orang meyakini ketika Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang masih hidup. Jadi bagaimana pemahaman dari ayatnya, Ustaz? Apakah Nabi Isa memang betul masih hidup atau Allah sudah matikan dan Allah bangkitkan kembali? Yang kedua, kita sering masuk ke kampung yang kemudian di kampung itu ada sebuah tradisi ataupun adat yang menurut kita bertentangan dengan syariat Allah, yang kemudian kita masuk ke dalamnya. Kalau kita enggak mengikuti mereka, mereka mengatakan kamu tidak patuh kepada kami. Mereka menggunakan dalil kaidah usul fikih al-adatu muhakkamatun, bahwa adat kebiasaan itu menjadi sebuah hukum. Sementara Rasul mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jadi bagaimana sikap kita menghadapi masyarakat yang seperti ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua perbedaan pendapat di kalangan para ulama terhadap beberapa orang nabi yang disebutkan masih hidup. Bahkan dalam Diki Aceh itu disebutkan nabi yang mentangud ibn Pedro, dua di langit, dua di bumi. Yang di langit adalah Nabi Khidir dengan Nabi Idris dengan Nabi Isa. Yang di bumi adalah Nabi Ilyas dengan Nabi Khidir katanya. Nah, sebagian ulama berpendapat menurut ayat ini, wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda afa imitta fahumul khalidun. Tidaklah kami jadikan untuk seorang manusia pun sebelum wahai Muhammad kehidupan yang abadi. Adakah bila engkau meninggal tiba-tiba mereka hidup kekal selama-lamanya? Para ulama katakan berdasarkan ayat ini maka tidak ada lagi seorang nabi pun yang masih hidup di planet bumi, hanya tersisa di langit. Kenapa? Karena yang di bumi sudah dibantah oleh ayat ini, sedangkan yang di langit dibenarkan oleh ayat yang lain. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya, terkait Nabi Idris alaihi salam, kami angkat dia ke tempat yang tinggi. Sedangkan terkait dengan Nabi Isa, wa ma qataluhu wa ma salabuhum bal syubbiha lahum, tidaklah mereka membunuh Isa dan tidak pula mereka menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh dan mereka salib adalah seorang yang Allah serupakan dengan Nabi Isa, yang bernama murid beliau yang bernama Yudas Iskariot. Sehingga para pengkhianat di dunia barat itu dipanggil dengan Yudas, ya, pengkhianat. Sedangkan Isa kemana? Bal rafa'ahu Allahu ilaih, tetapi Allah angkat ia ke sisinya. Maka dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah bertemu Nabi Adam di langit pertama, Nabi Isa dengan Nabi Allahumma shalli ala Muhammad Yahya di langit yang kedua, dan beliau bertemu dengan Nabi Idris pada langit yang keempat. Jadi dalil menunjukkan demikian. Kemudian ditegaskan oleh ayat Al-Quran, wa im min ahlil kitabi illa la yu'minunna bihi qabla mautihi yaumal qiyamah. Tidak ada seorang pun ahlul kitab kecuali pasti akan beriman kepada Nabi Isa alaihi salam sebelum beliau meninggal. Kapan meninggalnya? Yaumal qiyamah, menjelang hari kiamat. Didukung oleh hadis-hadis Nabi bahwa Dajjal itu hanya akan dibunuh oleh Nabi Isa nanti di akhir zaman. Namun mayoritas masyarakat kita di Aceh berpendapat Nabi yang masih hidup ada 4. Maka kalau kita naik mimbar di Aceh ceramah menyatakan Nabi Khidir dan Nabi Ilyas sudah meninggal dunia, maka kita akan disuruh membuktikannya. Nah, kita diantar langsung ke kuburan meninggal. Nah, kenapa? Menolak pendapat umum. Nah, dan itu juga tertulis dalam referensi kitab yang kami pelajari di Dayah. Dalam kitab Mahalli, Qulyubi dan Umairah jilid 2 terkait dengan salat jenazah dan ta'ziyah, disebutkan sebuah tatimah bahwasanya Nabi Khidir alaihi salam bertakziah kepada sebahagian kerabat Rasulullah setelah Rasulullah meninggal dunia. Yang menjadi muskil dalam benak saya, kenapa tidak pernah ada riwayat hadis ataupun cerita para sahabat bahwa ketika Rasulullah masih hidup, Nabi Khidir
pernah bertemu Rasulullah, padahal ayat mewajibkan. Wa idh akhadna minan nabiyyina mitsaqahum lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah. Ingatlah ketika kami ambil perjanjian dari para nabi, ketika saya berikan kenabian kepada kalian dan hikmah, kemudian datang kepada kalian seorang rasul yang membenarkan apa yang telah aku turunkan kepada kalian, pasti kalian akan beriman kepadanya dan kalian akan mengikutinya, menolongnya. Qala aqrartum wa akhadtum ala zalikum isri. Panjang ayatnya. Apa kalian berikrar? Sehingga ketika disebut-sebutkan oleh Rasulullah, andai kata Musa masih hidup sampai hari ini, tidak patut bagi Musa itu untuk hidup kecuali mendatangi saya dan menyatakan beriman kepada saya. Tapi kenapa tidak ada satu bukti pun dari hadis dan ayat yang menyatakan pernah Nabi Ilyas dan Nabi Khidir bertemu dengan Nabi Muhammad untuk menyatakan keimanan, dan di mana Nabi Khidir ketika terjadi perang Badar sampai Rasulullah berdoa dengan serius, Allahumma in kana hadhil fi'atul qalilatul yawma ghulibat lam tu'bad fil ardi ba'dal yawm. Ya Allah, andai kata pasukan yang kecil yang berperang ini kalah, maka setelah hari ini tidak ada seorang pun yang akan menyembahmu di muka bumi. Lalu kenapa tidak tercatat dari 313 orang pasukan perang Badar itu yang bernama Nabi Khidir atau nama-nama lain yang menunjukkan kepada beliau? Maka ada perbedaan. Jadi bagi yang menyatakan masih hidup ada keyakinan, bagi yang menyatakan sudah meninggal pun ada keyakinan. Tapi yang dua orang di langit itu ada dalil-dalil yang tidak bisa dibantahkan karena mutawatir tentang masih wujudnya mereka berdua. Dan itu tidak bertentangan karena yang dibantah adalah yang hidup di bumi. Itu pemahaman ayat tadi. Sampai ulama katakan ada dibuat sebuah syair, "Lau kana insanun yukhalladu lakana aula bil khuludi Muhammadu." Kalaulah ada manusia yang layak hidup kekal, sungguh manusia itu namanya adalah Muhammad. Kalau Muhammad saja meninggal, maka yang lain lebih berhak meninggal lagi. Nah, makanya yang orang sekarang beli obat anti aging itu bukan untuk tidak meninggal, hanya untuk terlihat muda selama masih hidup. Nah, meninggal tetap, nah, tidak bisa ditolak. Yang kedua, tentang adat dan hukum. Ketika adat dinyatakan dalam kaidah usul fikih al-adatu muhakkamatun, bukan semua adat menjadi hukum, tapi ada ruang-ruang yang tidak ditentukan oleh syariat, itu diambil sumber hukumnya dari adat. Nah, contoh, dalam Islam hanya diatur bahwa setiap kali pernikahan disyaratkan adanya mahar. Mahar bukan rukun, hanya syarat, mesti ada mahar. Tetapi ketentuan besaran mahar itu ditentukan oleh adat. Syariat tidak tentukan. Kalau anak gubernur berapa mas kawinnya, anak bupati berapa mas kawinnya, anak camat berapa mas kawinnya, anak tengku berapa mas kawinnya, tidak ditentukan. Yang tentukan adalah adat. Maka nanti berlakulah yang namanya al-mahrul misli. Jadi apabila adat itu sudah bertentangan dengan hal-hal yang sudah diatur dalam syariat, maka tidak boleh mengambil adat itu dengan meninggalkan syariat. Jadi adat yang muhakkamah adalah adat yang tidak diatur ketentuannya di dalam aturan-aturan syariat. Demikian. Terima kasih. Okay. Jadi tidak boleh menyerupai kalau sudah bertentangan dengan syariat. Jadi jangan nanti sampai ke sebuah komunitas orang perempuan hanya pakai kemben saja demi aturan al-adatu muhakkamatun, lalu yang perempuan pakai kemben juga. Kenapa? Al-adatu muhakkamatun. Tidak boleh, itu sudah bertentangan dengan syariat.